Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk semua pilar-pilar di GPDI Palembang dan semua kita yang malam hari ini beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita bersemangat karena kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan kami bersyukur buat semua berkat dan anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di setiap jalan hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Apapun yang ada di depan kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Bersuka cita kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mulaikan ibadah pilar malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus tetaplah Allah yang baik. Yang menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Puji Tuhan. Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia. Sekali lagi katakan, pengharapanku. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Puji Tuhan. Oh, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapan. Yesus, oh, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Oh, Yesus pelepas dosaku. Amin. Puji Tuhan. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus pelepas dosaku. Haleluya. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Haleluya. Yesus, Dia. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Yang mati atas Golgota. Dialah gembala. Dialah gembala jiwaku.
Yesus Dia harapan. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia. Sekali lagi katakan, Yesus harapan. Yesus Dia harapanku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh Tuhan, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Oh, apabila ia jatuh tidak sampai terletak, sebab Tuhan menopang. Haleluya. Oh, tangannya puji Tuhan, sebab Tuhan menopang. Apabila dia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang. Mari dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tangannya, oh haleluya. Tangannya puji Tuhan, sebab Tuhan menopang. Tangannya, oh haleluya. Apabila dia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, oh tangannya, haleluya. Tangannya, terima kasih Tuhan, sebab Tuhan menopang. Tangannya, haleluya. Apabila dia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang. Tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan menopang. Tangannya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang kuat, tangan yang berkuasa, yang saya percaya kita akan alami bersama malam hari. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Mari katakan dari awal, tidak terbatas Tuhan. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu, semua dapat Engkau lakukan ya Tuhan, dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, mujizat itu dekat dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Haleluya. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami rindu firman-Mu disampaikan bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu adalah kebutuhan yang terutama dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, hati kami sudah siap. Isi kami dengan kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan kami. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberkati setiap persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR yang sudah tertera pada layar. Jadwal kegiatan GPDI Palembang. Seluruh kegiatan ibadah akan dilaksanakan secara online. Sabtu, ibadah pemuda Fresh Community. Minggu, ibadah raya yang pertama, kedua, ketiga, dan ibadah sekolah minggu. Mari ikuti doa pagi dan malam melalui aplikasi Zoom setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini
Kita boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam ibadah pilar ya pada minggu ini. Bersyukur karena kita bisa tetap beribadah dalam keadaan yang sehat ya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa sebentar untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami tahu bahwa hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam tempat-tempat yang berbeda, dalam satu waktu, dalam satu hati bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Malam hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang mujizat. Ya, tadi pujian kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mujizat itu nyata, haleluya. Berapa banyak di antara kita setuju dan sepakat percaya bahwa mujizat itu nyata? Halo? Puji Tuhan. Nah, saya akan berbicara pada malam hari ini apa respon kita terhadap hal yang satu ini, yaitu mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua itu tahu apa maksud atau apa artinya mujizat ya. Mujizat adalah hal yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, yang sangat terbatas ya, tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan atau Allah sendiri yang dapat melakukannya. Nah, kita akan bersama saya pada malam hari ini untuk melihat, saya percaya bahwa begitu banyak orang percaya bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu nyata ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara memberikan kita bukti bahwa mujizat itu benar-benar ada. Dan mujizat itu dilakukan oleh Tuhan. Nah, tapi persoalannya adalah berapa banyak orang percaya bahwa mujizat itu bukan hanya ada menjadi cerita yang nyata dalam Alkitab, tetapi mujizat itu bisa terjadi bagi dirinya, ya, bisa dia alami secara pribadi dalam dirinya. Berapa banyak orang percaya demikian? Ya, saya seringkali menyampaikan hal ini. Ada orang kalau misalnya ditanya, kamu percaya bahwa Tuhan berkuasa? Percaya. Tetapi ketika ditanya, apakah kamu percaya kalau itu akan berlaku atas kehidupan kamu? Biasanya orang menjadi ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kebanyakan orang percaya mujizat itu saya katakan tadi hanya terjadi pada waktu-waktu di zaman Alkitab. Oh, itu pada tokoh-tokoh Alkitab ya. Tetapi mereka kurang yakin atau ragu kalau misalnya itu bisa terjadi pada kehidupan pribadi mereka. Nah, apalagi di tengah situasi kita seperti hari-hari ini ya, saya percaya begitu banyak orang butuh mujizat Tuhan. Ya, kami sebagai hamba Tuhan mendengar begitu banyak permohonan doa dari jemaat atau persoalan yang mereka hadapi dan minta untuk didoakan. Benar-benar kami berpikir dan kami merasa bahwa mereka membutuhkan, jemaat membutuhkan mujizat Tuhan. Berapa banyak yang sedang bergumul yang tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar, hanya Tuhan satu-satunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan lihat bersama-sama. Ada beberapa hal yang membuat orang itu salah mengerti tentang mujizat. Ya, pengertian yang salah tentang mujizat bukannya akan membuat nama Tuhan itu dipermuliakan, tetapi malahan bisa jadi orang-orang akan mengolok-ngolok ya nama Tuhan karenanya. Lalu kalau kita perhatikan di sini, mujizat juga bukanlah alat untuk mengetes Tuhan. Maafkan saya memakai kalimat ini ya, tidak terlalu sopan kedengarannya. Ngetes Tuhan. Ini bukan alat untuk tes Tuhan. Berapa banyak tetapi orang percaya tanpa sadar, orang percaya itu Bapak Ibu Saudara, mereka menjadikan Tuhan itu tanpa mereka sadar seperti alat untuk mengetes. Ya, coba kita renungkan, berapa banyak orang yang suka bilang begini, aku akan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan menjawab, kalau Tuhan melakukan mujizat ini terjadi, kalau usahaku ini benar-benar bisa gol, kalau penyakitku ini bisa sembuh, maka aku akan percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan berkuasa. Bapak Ibu Saudara, sangat menyedihkan kalau saya harus berkata pada malam hari ini, itu adalah kesalahan kita. Karena kita menganggap mujizat Tuhan adalah alat tes untuk kuasa Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini berapa banyak orang dengan akibat yang salah seperti ini, mereka menjadi banyak mereka yang menjadi kecewa.
Kenapa? Karena ketika mujizat yang mereka inginkan, yang mereka minta kepada Tuhan itu tidak mereka dapatkan, tidak terjadi, maka Bapak Ibu Saudara mereka nggak lagi datang ke gereja. Mereka tidak lagi mau datang mencari Tuhan. Kenapa? Karena mujizat yang dia harapkan itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan banyak orang salah menganggap bahwa mujizat itu adalah alat tester untuk melihat bagaimana tentang Tuhan, ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau salah juga tentang mujizat, ya gara-gara soal mujizat ini ada beberapa denominasi gereja yang bisa saling serang. Ini hal-hal yang salah tentang sebuah mujizat. Nah jelas semua ini saya akan katakan pada kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang tidak benar. Bukan hal-hal seperti ini yang Tuhan inginkan, ya. Kalau kita belajar dari Injil Matius, Bapak Ibu Saudara, Matius itu dia menulis Injil Matius dengan begitu sistematis, ya, untuk menjelaskan agar kita benar-benar maksudnya kita benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Nah Matius ini dia luar biasa, ya, yang mencatat tentang Injil Matius ini, ya. Dia benar-benar secara sistematis untuk kita bisa kenal siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Mulai dari bagaimana silsilah Yesus, ya, dari mana asalnya Tuhan Yesus, bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana Yesus bertumbuh, lalu apa pekerjaan-pekerjaan Yesus selama dia ada di dalam dunia ini, sampai kepada Yesus ditangkap, Yesus mati disalib, Yesus dibangkitkan, bahkan sampai Yesus naik ke sorga. Dan yang terakhir tentang amanat bagaimana yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Begitu sistematis. Nah di dalam Injil Matius ini juga Bapak Ibu Saudara kita bisa temukan ada 3 kategori mujizat yang dilakukan Yesus, ya. Saya sangat senang sekali dengan apa yang ditulis oleh memang Injil lain juga menulis, tapi Matius ini begitu sistematis. Dia menulis bagian pertama, ya, tentang 3 kategori mujizat daripada yang Yesus lakukan. Yang pertama itu dia menulis tentang Yesus itu berkuasa berkuasa atas alam semesta. Nah, terhadap tofan, badai, ombak, angin, ya, semua takluk kepada perkataan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Matius bagaimana beberapa pasal menceritakan hal itu, ya. Hanya dengan Yesus berkata diam, tenanglah, maka semua ini alam semesta itu tunduk. Nah ini mujizat Bapak Saudara, ya. Sehingga orang-orang bisa melihat itu. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat itu dikatakan orang-orang bertanya-tanya setelah melihat kejadian itu. Orang-orang bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga danau dan angin pun takluk kepadanya, ya. Bahkan dia juga berkuasa atas apa yang dia ciptakan Bapak Ibu Saudara, ya. Air itu bisa berubah menjadi anggur, ya. Itu mujizat Tuhan. Dia bisa mengubah roti dan ikan yang terbatas hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa berubah menjadi begitu banyak roti dan ikan yang bisa mengenyangkan, memberi makan begitu banyak orang. 5.000 orang makan dengan puas dan masih ada sisa. Kita bisa melihat hal ini, itu bagian yang pertama. Yang kedua, Matius juga menulis tentang bagaimana mujizat Tuhan itu dalam hal dia berkuasa atas setan-setan. Jadi bukan cuma alam semesta, tapi juga kepada setan-setan. Kepada orang-orang yang dirasuk setan, firman Tuhan katakan orang yang sudah tidak mampu lagi diatasi. Kalau masih ingat tentang orang yang ada di Gerasa, tidak bisa diatasi, dia dibiarin ada di kuburan. Tidak ada satupun keluarga, pemerintahan dan lain sebagainya. Mungkin pemuka agama nggak bisa atasi. Kenapa? Karena orang ini dikuasai oleh setan. Tetapi Yesus menyatakan kuasanya atas mereka. Ya, sampai Bapak Saudara setan-setan pun sendiri memberikan pernyataan, satu pengakuan yang keluar dari setan-setan bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan mereka takluk pada perintah Tuhan. Nah kita bisa melihat di sini sekali lagi ini luar biasa sekali tentang bagaimana mujizat Tuhan. Nah di area yang ketiga ini kita melihat Matius juga berkata menuliskan tentang bagaimana kuasa Yesus, dia berkuasa atas sakit penyakit dan kematian. Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat Yesus yang Yesus lakukan itu pun menunjukkan bahwa dia berkuasa atas segala penyakit.
Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu itu bisa berbicara, yang tuli dia bisa mendengar. Bahkan Yesus bisa membangkitkan orang dari kematian. Semua mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Yang percaya katakan amin. Begitu luar biasa, dia bahkan berkuasa atas maut atau kematian. Nah, Matius menjelaskan, apa maksud Matius menjelaskan semua yang saya jelaskan tadi. Ada 3 kategori area-area di mana Yesus lewat kuasanya itu menyatakan bahwa dia berkuasa. Nah, perhatikan di sini, kalau kita melihat Yesus berkuasa atas seluruh bidang kehidupan di dunia ini. Ya Bapak Saudara ya. Jadi kalau saya bertanya pada malam hari ini, kira-kira apa sih alasan kita untuk kita nggak bisa percaya bahwa Yesus itu berkuasa? Mujizat bisa terjadi ketika kita percaya, katakan amin. Pujian kita tadi katakan, mujizat terjadi ketika ku percaya, ketika ku berdoa. Lalu setelah saya jelaskan tadi, kira-kira apa yang menjadi alasan untuk kita bisa ragu bahwa mujizat Tuhan itu terjadi? Oke, itu terjadi seperti yang Alkitab katakan, yang tertulis cerita-cerita dalam Alkitab kita percaya. Tapi pertanyaannya, percayakah itu bisa terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Tidak ada alasan untuk kita ragu, katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memahami dengan benar apa itu mujizat. Ya. Apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi maksud, ya, dan tujuan daripada mujizat itu Yesus lakukan. Yang pertama, saya mengajak kita melihat di dalam Injil Yohanes. Mari Bapak Ibu, kita membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya, perhatikan, kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mujizat di sini Bapak Ibu Saudara mempunyai tujuan untuk mengarahkan kita, untuk menunjukkan kepada kita siapa Yesus yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ya, mujizat terjadi agar orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Nah, ini penting sekali. Kalau kita melihat di sini apa yang menjadi maksud mujizat itu dilakukan oleh Yesus, bagian pertama ini saya ingin katakan supaya orang bisa tahu siapa Yesus. Dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya mujizat terjadi agar memimpin orang tersebut mengalami keselamatan, katakan amin, ketika dia beriman kepada Yesus. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-9, coba kita lihat lagi ya satu ayat ini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9, kita lihat ayatnya yang ke-27 mulai. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru berkata, "Kasihani kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting ya. Setelah Yesus melakukan sebuah mujizat ya, sebelumnya dia tanya dulu begini, "Apakah kamu percaya aku bisa melakukannya?" Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menyembuhkan engkau? Ini ada pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang harus menjadi pertanyaan pertama alasan kita untuk alami kuasa mujizat Tuhan. Mujizat bukanlah akhir daripada sebuah tujuan. Bukan cuma untuk menjadi kita istilahnya begini. Kalau kita minta mujizat berarti kan ada yang kita perlu ya.
Kalau orang ini dia buta, dia pasti pingin dia bisa melihat, dia butuh. Dia mau selesaikan masalah dalam hidupnya itu yaitu kebutaannya dengan dapat melihat. Tapi saya ingin katakan kepada kita bersama pada malam hari ini bahwa itu bukan akhir daripada tujuan yang seharusnya. Yesus tanya dulu kepada dia, apakah kamu percaya kalau aku dapat menyembuhkan kamu? Ini Yesus sedang membawa atau menggiring orang ini untuk melihat kepada siapa Yesus. Siapa yang dapat melakukan mujizat itu bukan mujizatnya, tetapi si pembuat mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mujizat bukanlah sebagai tindakan kita untuk mengakhiri sebuah kesulitan kita. Mengakhiri penderitaan kita, mengakhiri kekurangan yang kita ada pada kita. Mujizat harus memimpin dan membawa kita kepada sang pembuat mujizat yaitu Yesus sendiri. Berapa banyak kita lupa ini tujuannya. Kalau Yesus melakukan mujizat Bapak Ibu Saudara, bukan supaya orang itu sekedar sembuh atau orang itu selesai dari kesulitannya. Tidak. Tetapi Yesus mau membawa mereka untuk mengetahui dan mengenal siapa Yesus yang dapat melakukan mujizat itu. Mujizat sekali lagi harus memimpin dan membawa kita kepada sang pembuat mujizat. Ya, itu yang paling penting. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara? Kita menerima mujizat Tuhan, tapi hal itu tidak menghasilkan pengenalan yang benar tentang siapa Yesus yang melakukan mujizat itu dalam hidup kita. Ya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan seringkali Bapak Ibu Saudara diminta oleh jemaat untuk berdoa. Ya. Mungkin untuk keluarga mereka atau kenalan mereka yang belum kenal Tuhan, ya, dan mengalami hal yang sulit, ya. Dan minta kita berdoa untuk orang-orang itu supaya ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan salah paham, bukan kami tidak suka untuk diminta berdoa, ya. Tetapi untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, perhatikan dengan baik sekali lagi, bukan hanya untuk alasan jalan pintas atau jalan keluar, selesaikan masalah keluarga kita atau kenalan kita. Tidak. Tapi haruslah kita semua mengerti bahwa kita minta kepada Tuhan lakukan mujizat agar orang yang mengalami mujizat itu kenal siapa Yesus. Katakan amin. Ini hal terpenting. Ya, sebelum Yesus menyembuhkan dia tanya dulu, apakah engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan? Bapak Ibu Saudara, malam hari ini di poin pertama saya, ketika engkau membutuhkan mujizat saat ini, coba tanyakan lebih dulu pada diri sendiri. Mujizat yang kita perlu ini adalah mujizatnya ataukah Yesus si pembuat mujizat itu. Haleluya. Yang kedua yang akan saya sampaikan kepada kita malam hari ini adalah mujizat itu harus memimpin orang kepada iman yang menyelamatkan. Kenal saja siapa Yesus belum cukup. Tapi benar-benar harus memiliki iman kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Matius pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9 mencatat begitu banyak kekaguman orang. Ya, baca Bapak Ibu Saudara Matius 8 sampai 9. Begitu banyak kekaguman orang yang memuji Yesus karena mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan. Tapi belum tentu hal itu menghasilkan iman yang menyelamatkan bagi orang-orang yang memuji Yesus. Dengan melihat mujizat mungkin sangat mudah untuk membuat orang-orang saat itu jadi ngefans sama Yesus. Kalau istilah sekarang jadi apa? Followersnya Yesus. Ya. Mudah sekali untuk membuat karena melihat hal-hal yang mujizat yang Yesus lakukan. Sekali lagi saya katakan mudah banget untuk bikin banyak followers Yesus. Mudah untuk melihat orang-orang akan nge-likes. Mujizat yang Yesus lakukan bukan untuk membuat banyak followers atau begitu banyak orang yang likes kepadanya. Kenapa Bapak Saudara? Karena pada saat yang sama maka kita dapat melihat ketika orang-orang tidak sampai kepada di mana mereka menemukan iman yang menyelamatkan mereka ketika melihat mujizat itu. Maka mereka di saat yang sama. Mereka followersnya Yesus, tapi di saat yang sama sebentar saja mereka jadi bukan lagi followersnya Yesus, malah mungkin akan menjadi haters. Mereka tidak lagi menyukai Yesus. Ya. Alkitab mencatat mujizat bisa membuat banyak orang mengikut Yesus, tapi belum tentu membuat orang-orang itu menjadi murid-murid Yesus sejati.
yang menyerahkan kehidupannya memperoleh iman yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, bahkan sangat ironis sekali ya, sebuah kota di dalam Alkitab yang tercatat paling banyak di mana Yesus melakukan mujizat, kota Kapernaum. Tempat atau pusat pelayanan di mana Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tapi orang-orang di sana tidak pernah percaya, apalagi datang untuk menyembah Yesus. Ya. Lukas pasalnya yang ke-10, coba kita lihat di sini ya, menjelaskan tentang hal ini. Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 mulai. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon menjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, perhatikan di sini ayat 15, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ini kalau kita ngomongnya sekarang ngenes, begitu ironis. Tempat di mana begitu banyak menjadi pusat di mana Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tapi orang-orang di sana kehilangan. Mereka bisa melihat anugerah mujizat yang terjadi, tetapi mereka juga menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Malam hari ini, kalau ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, maka di poin yang kedua ini saya bertanya, sebelumnya ayo cek kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, adakah kau rindu mujizat Tuhan itu inginkan untuk membawa kita memperoleh iman yang menyelamatkan? Ya. Dan hanya benar-benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lebih butuh itu daripada sekedar mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan adalah mujizat Allah itu bukan sebuah tontonan. Maafkan saya untuk berkata, seringkali kita salah. Ketika kita berkata kepada Tuhan dan berseru, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Agar semua orang melihat siapakah Engkau. Tapi hati-hati dulu dengan kalimat-kalimat ini. Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai tontonan? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia tidak mau bahwa mujizat yang dia lakukan itu menjadi sesuatu untuk ditonton, sebuah tontonan. Bahkan berkali-kali di dalam Alkitab, Yesus memperingatkan orang yang mendapatkan mujizat sama seperti yang dua orang ini. Hei, jangan kasih tahu orang lain. Jangan kasih tahu orang lain. Apa maksudnya Yesus? Jelas karena Yesus tidak mau mujizat itu menjadi sebuah tontonan. Itu bukan show off. Untuk menunjukkan, dipertunjukkan kepada orang itu bukan sebuah acara. Sekalipun itu hal yang spektakuler. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus dicoba oleh iblis ya di padang gurun, 2 kali iblis tawarkan dia untuk menunjukkan bagaimana kuasanya mengadakan sebuah mujizat. Ya. Yesus menolak untuk melakukan mujizat karena dia tidak mau mujizatnya adalah sebuah tontonan. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Allah tidak akan lebih berkuasa hanya dengan menunjukkan bahwa dia lakukan mujizat. Kenapa? Karena memang dia sudah berkuasa. Yang percaya katakan amin. Dia lakukan mujizat ataupun dia tidak lakukan mujizat itu tidak akan pernah pengaruh atau mempengaruhi kuasanya. Dia tetap adalah Allah yang berkuasa. Nah seringkali kita menganggap bahwa mujizat itu adalah spektakuler. Yang saya sampaikan di atas tadi menjadi sebuah alat ngetes Tuhan. Apakah dia mampu atau tidak mampu, tapi dengar dengan baik orang percaya. Anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan yang hari-hari ini saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita sangat membutuhkan mujizat Tuhan. Perhatikan dengan baik. Tuhan tidak akan melakukan mujizat untuk sebagai tontonan. Tapi apa yang dia mau? Ya. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dia melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena ada sesuatu hal yang dia inginkan. Perhatikan dengan baik. Kalau dia melakukan mujizat dalam hidup kita karena memang dia punya rencana untuk hal itu.
Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membawa orang bisa menyembah Dia. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada cerita, masih ingat cerita tentang 10 orang kusta yang mendapatkan mujizat, mereka menjadi tahir ya. Ketika mereka disuruh pergi, lalu di perjalanan mereka menjadi tahir. Dan ceritanya ada yang kembali kepada Yesus. Satu orang kembali kepada Yesus, menyembah, tersungkur, menyembah kepada Yesus. Perhatikan dengan baik apa yang Yesus katakan. Bukankah 10 orang yang sembuh? Tetapi kenapa cuma kamu yang kembali? Apa maksud Yesus tanyakan ini? Karena bagi Yesus menyembuhkan 10 orang, bahkan 100, 1000, 1 juta, begitu banyak orang sekaligus, itu tidak masalah. Tapi Dia menyembuhkan itu bukan untuk ditonton orang bahwa Dia hebat, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Dia mengadakan mujizat itu karena Dia rindu ada orang-orang yang kembali datang menyembah Dia, berterima kasih kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Haleluya. Ketika bangsa Israel mengalami begitu banyak mujizat Tuhan, ketika Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, kita tahu untuk apa? Untuk tunjukkan kepada Firaun kalau dia berkuasa gampang Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar nggak perlu harus membawa bangsa Israel keluar. Tuhan bisa langsung aja ketemu dengan si Firaun dan menunjukkan kekuasaannya. Betapa hebatnya Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan mengadakan mujizat untuk bangsa Israel di depan orang-orang Mesir, Firaun. Untuk apa? Supaya bangsa Israel dapat menyembah kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang lain. Bisa katakan amin? Malam hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara ya, berapa banyak yang membutuhkan mujizat Tuhan. Mungkin kau sedang bergumul dengan sesuatu yang memang gak bisa di jalan lain, hanya mujizat Tuhan. Ada beberapa pergumulan jemaat yang tidak bisa saya sebutkan dari tempat ini. Tetapi saya tahu hanya mujizat Tuhan yang bisa berlaku untuk menjawab dan menolong situasi mereka. Tapi bila kebenaran firman Tuhan ini sampai kepada kita, Tuhan sanggup untuk lakukan mujizat. Ketika kita percaya Tuhan sanggup, tapi tolong sebelum kita rindu mujizat itu terjadi, pikirkan hal ini. Untuk apa mujizat itu terjadi? Apakah akan membawa kita untuk lebih kenal lagi siapa Dia yang adalah anak Allah, Mesias itu? Apakah dengan terjadinya mujizat itu akan membuat kita memiliki iman yang menyelamatkan kita? Dan dengan mujizat itu bisa membawa kita untuk datang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, gereja kita tahun ini 100 tahun ya ada di Indonesia. Begitu banyak mujizat yang terjadi mengawali. Dan kita bisa melihat bersama begitu banyak orang kenal siapa Yesus. Sampai sekarang ini begitu banyak, bukan hanya hamba-hamba Tuhan tapi warga GPD, jemaat GPDI ya. Begitu banyak. Kenapa? Karena akibat mujizat yang Tuhan lakukan saat itu. Membuat orang kenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Anak Allah yang hidup. Membuat orang-orang menerima iman, mendapatkan iman yang bisa menyelamatkan mereka dan membawa orang menyembah kepada Tuhan. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena bagaimana anugerah Tuhan. Malam ini kalau engkau membutuhkan mujizat Allah dalam hidupmu, sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak sulit untuk membuatnya. Mari teman-teman tim pemuji. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu. Sekali lagi, kalau ada orang tua yang sedang bergumul untuk masa depan keluargamu karena situasi yang begitu sulit saat ini. Engkau seolah kehilangan keyakinan
bagaimana bisa untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Anak-anak yang masih membutuhkan begitu banyak biaya untuk sekolah, untuk kuliah. Mungkin ada begitu banyak hal yang perlu engkau lunasi sebagai cicilan. Sementara pemasukan, penghasilan bukannya tetap tapi malah menurun. Bahkan mungkin tidak ada sumber pemasukan. Ya, di Alkitab Tuhan sanggup untuk memelihara dan mencukupkan. Tapi bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup juga lakukan itu? Haleluya. Kalau Tuhan memelihara Elia pada waktu kekeringan, percayakah engkau Tuhan lakukan mujizat dengan menolong dan mencukupi engkau di masa pandemi ini? Minta mujizat kepada Tuhan. Karena itu akan membawa engkau mengenal siapa Dia lebih dalam lagi. Akan membuat engkau memiliki iman yang menyelamatkanmu dan membawa engkau menjadi penyembah yang benar kepada Tuhan. Kalau malam hari ini ada orang-orang yang bergumul dengan penyakitmu, ya, mungkin dokter angkat tangan. Mungkin kau melihat kondisi semakin hari semakin menurun, tidak ada harapan. Maukah kita berkata kepada Tuhan, bukan mujizat saja yang aku butuhkan saat ini, tapi aku butuh Engkau lebih dari segalanya, si pembuat mujizat ini. Haleluya. Ada sebuah pujian lama. Buatlah jalanmu pada saya Tuhan. Engkau penjunan, kami tanah liat. Biar Tuhan kerjakan seturut maumu. Ku tunggu Dia di kaki. Saya tidak tahu siapa yang mengarang pujian ini. Tapi ketika saya menyanyikan pujian ini, saya bisa merasakan bagaimana pengarang ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Dia mungkin membutuhkan mujizat, tapi lebih dari itu dia membutuhkan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama pada malam hari ini. Di tempat masing-masing, di tempat di mana engkau berada. Haleluya. Buatlah jalan saya, Tuhan Engkau penjunan, ku tanaya, biarkan kerjakan seluruh mau, ku tunggu Dia di kakimu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan, ku tanaya, biarkan kerjakan surut maumu, ku tunggu Dia di kakimu. Waktu saya masih kecil ya, jarang ada tontonan di televisi. Kalau Bapak Ibu yang lama mungkin masih ingat ataupun yang masih seumur dengan saya masih ingat. Dulu ada film yang raksasa itu. Hari Minggu kalau nggak salah, Minggu siang. Dan
Di tempat di hutan-hutan itu biasanya kalau orang-orang itu sedang lari, ada lumpur yang disebut lumpur penghisap. Kalau sudah jatuh di lumpur itu, semakin bergerak, maka semakin tenggelam, gak bisa keluar. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, begitu banyak mungkin saat ini atau hari-hari ini yang berada di lumpur penghisap itu. Semakin kita berusaha, semakin kita bergerak dan lakukan sesuatu, kita semakin terhisap dan kita semakin jauh masuk ke dalam. Mungkin ada malam hari ini bapak-bapak yang engkau sudah lakukan dan itu tidak menjadi lebih baik. Hari ini yang kau butuhkan adalah Tuhan. Yes, mujizat Tuhan kita butuhkan. Saya percaya dan saya mendukung kita butuh mujizat Tuhan. Tapi mari sama-sama, jangan sampai salah. Bukan untuk tes siapa Tuhan. Tuhanmu, Tuhanku adalah tetap Allah yang berkuasa. Katakan amin. Tapi izinkan Tuhan lakukan mujizat dan saya percaya Dia sanggup untuk lakukan mujizat kepada hidupmu, kepada penyakitmu, kepada kesulitanmu saat ini. Tapi mari kita tinggal diam. Biarkan Dia sebagai penjunan itu yang lakukan yang Dia mau atas hidupmu. Amin. Seperti Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dalam malam hari ini kita mau dengar apa yang Yesus mau dalam hidupku, dalam hidupmu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama sebelum kita berdoa. Buatlah jalan. Mari bapak-bapak engkau bisa angkat tanganmu. Ibu-ibu, engkau yang sudah tidak bisa lagi melakukan sesuatu, mari angkat tanganmu. Selain malam hari ini kita lipatkan lutut kita dan berdoa berseru kepada Tuhan. Mujizat itu nyata, Tuhan sanggup. Biar kau kerjakan Tuhan. Haleluya. Surut mau ku Dia di kakimu. Sekali lagi yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Buatlah jalanku dalam. Izinkan ketika engkau menyanyikan pujian ini, engkau merasakan kuasa Tuhan itu mengalir. Penjunan, Dia penjunan. Kita hanya tanah liat di dalam tangan Tuhan. Mari kerjakan Tuhan. Kerjakan. Turun mau ku tunggu Dia di kakimu. Yes Lord. Di sini kami mengizinkan Engkau melakukan yang Engkau mau atas hidup kami. Benar Tuhan, kami butuh mujizat Tuhan saat ini. Beberapa di antara kami sangat membutuhkan mujizat Tuhan. Tapi lebih dari itu malam hari ini kami membutuhkan Engkau di atas segala-galanya. Kerjakan Tuhan yang Engkau mau atas hidup kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah. Dengan lakukan mujizat atau tidak lakukan mujizat, Engkau tetap berkuasa. Ini hal yang kami pegang Tuhan. Keyakinan kami dengan iman kami yang akan membawa kami untuk sampai Tuhan pada iman yang menyelamatkan, karena kami yakin
Tuhan, Engkau satu-satunya Allah. Dan lewat semua ini Tuhan dapat menemukan hati kami, hidup kami yang datang untuk menyembah kepada Tuhan. Yang berserah, menyembah Tuhan. Dan membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan lakukan yang Engkau mau atas hidup kami. Hamba berdoa malam hari ini Tuhan kepada kami semua. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang menjadi kebutuhan kami. Yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Kalau Matius menyatakan bahwa semua sakit penyakit bahkan kematian itu dikalahkan, ditaklukkan oleh Yesus. Malam hari ini kami berseru kepada semua yang sakit, kepada semua yang sedang isoman, kepada semua yang sedang membutuhkan kesembuhan. Kami berteriak dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan. Mujizat Tuhan kami rasakan dan kami alami. Kami juga berdoa Tuhan kepada semua yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa ini. Kami berdoa dari Tuhan datang pertolongan. Sekali lagi dari Tuhan datang pertolongan. Kami tidak cari di tempat lain, tetapi kami datang kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu. Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kami butuhkan Tuhan, ada Engkau menjamin dan menjawabnya. Terima kasih, terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami, keadaan kami, kota kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lakukan Tuhan yang terbaik, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kami tidak takut karena kami memiliki Allah kami yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang kami butuhkan saat ini, di waktu-waktu ini dan selamanya. Terima kasih untuk ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk di mana Tuhan membawa kami menerima pujian penyembahan ini menjadi sebuah kesempatan kami untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami pada malam hari ini. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai malam ini sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita terima dengan bersyukur, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Saudara. Haleluya.